Shalom, kembali kita ketemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari bersama-sama kita memperkatakan pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Engkau melukiskan kebesaran kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kini saatnya kami angkat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Kembali kami datang dan memperkatakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan. Hosana, 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 layak, layak dipuji, disembah. Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita angkat tangan kita, katakan layak dipuji. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termus. Sekali lagi katakan layak dipuji. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang
raja, raja segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Terima kasih, haleluya. Engkau Raja dalam hidup kami. Oh, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kembali katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kami serahkan kepada hamba-Nya, dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, orang berkuasa, namanya Raja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sekali lagi namamu besar, besar termulia. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur kembali kalau pada saat yang indah hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya tuntunan dan penyertaan Tuhan begitu ajaib buat setiap kami yang beribadah secara online dari rumah masing-masing, karena Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya kami tetap beribadah. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan pimpin. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami sekalian, baik hamba-Mu maupun kami semua yang ada di rumah, yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, bahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami setiap pribadi sungguh-sungguh memperhatikan dan mengikuti dengan saksama sampai pada selesainya. Pun kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang pada saat ini juga menyerahkan persembahannya. Entah itu persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, maupun persembahan ucapan syukur. Karena mereka jemaat Tuhan yang begitu mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan dan sucikan semua apa yang mereka telah bawa, baik persembahan-persembahan itu maupun hidupnya
secara pribadi. Biar kami semua Tuhan datang kepada Tuhan dengan beribadah dan berkenan kepadamu. Olehnya Tuhan kami serahkan persembahan-persembahan yang telah disampaikan maupun yang akan disampaikan. Tuhan yang dipermuliakan dan semua yang memberikan diberkati oleh karena Tuhan yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian yang mengikuti acara pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Kuduskan hati dan pikiran seluruh keberadaan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja, biar setiap kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Dan kami boleh hidup karena firman dan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, yang ada di rumah masing-masing. Kembali dalam suasana walaupun pandemi belum berakhir, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita tetap beribadah walaupun secara online, dan kami yakin Bapak Ibu Saudara akan mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan saksama dan sungguh-sungguh dari rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Juli dan kita akan beribadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, mendengarkan firman-Nya dan juga mengikuti perjamuan kudus yang disediakan buat kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan buat saudara dan saya, buat kita sekalian yang mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan, bahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, dengan satu judul yang luar biasa buat saudara dan saya, yang saya akan beri tema hidup dalam berkat yang sejati. Saudara-saudara, tema hari ini sangat memberikan inspirasi dan memberikan bagi kita supaya kita merenungkan bagaimana Allah itu begitu baik dan mengasihi saudara. Sekali lagi tema yang akan sama-sama kita dengarkan hari ini adalah hidup dalam berkat yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang tema hidup dalam berkat yang sejati, tentu ada berkat yang tidak sejati atau yang palsu, atau yang tiruan, atau yang bukan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa ayat yang menjadi dasar renungan saudara dan saya, yang hari ini kita patut dengarkan dan patut kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah dalam Amsal pasal 10, maksud saya ayat yang ke-22, yang berbunyi buat saudara dan saya demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan di dalam perjanjian lama, tentu ini oleh seorang pengarang ataupun penggubah Amsal yang diurapi oleh Tuhan, bahwa bagi orang yang mengikut Tuhan, orang itu menjadi berhasil atau diberkati itu kalau Tuhan yang menjadi pemberi berkat. Kalau Tuhan yang menjadi sumber segala berkat. Oleh karena itu berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya sebagai orang yang percaya adalah kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun kita sudah berjerih lelah dengan segala usaha kekuatan manusia, mungkin kita mempunyai keterampilan, mempunyai kepiawaian, mempunyai kesanggupan dan mempunyai kompetensi yang luar biasa, dan itu juga berkat Tuhan. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memberkati semua itu, maka semuanya adalah sia-sia, tidak ada gunanya. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 127, Mazmur 127 demikian juga menegaskan dengan sangat meyakinkan buat saudara dan saya, yang berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi inilah yang dikatakan bahwa Allah itu begitu berdaulat. Ketika Allah berdaulat bukan ingin menunjukkan kuasanya bahwa aku hebat. Ya, kata banyak orang, kalau orang berkuasa siapa kalau bukan aku. Tapi Tuhan bukan menunjukkan seperti itu. Tuhan hanya ingin mengetahui bahwa dia berkuasa untuk memberkati. Dia berkuasa untuk memberikan apa yang manusia butuhkan.
termasuk saudara dan saya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dia menyatakan kedaulatannya untuk melayani. Dia menyatakan kekuatannya untuk memberkati. Bukan untuk menyatakan dirinya, ini aku, kalau bukan aku siapa. Itu kata manusia, tapi Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang menjadi sumber dan pemberi berkat buat hidup saudara. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, juga demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini perumpamaan Yesus bagi para murid dan bagi kita sekalian, bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dan saudara dan saya, para murid yang hari ini juga mendengarkan firman-Nya adalah ranting-rantingnya. Perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada interaksi hubungan timbal balik antara Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kita muridnya sebagai carang-carangnya. Hubungan yang interaktif, bukan sepihak. Saudara, yang saling mengasihi, maka dikatakan ia berbuah banyak. Siapa dia? Yaitu saudara dan saya. Kalau saudara mempunyai hubungan, menjalin hubungan dengan intim dengan Tuhan, bagaikan ranting dengan pokok anggur yang tidak mungkin terlepas. Karena ada hubungan bagaimana kita mendapat makanan, mendapat segala nutrisi, mendapat segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Yesus yang menyuplai kita, karena dia pokok anggur, maka kita berbuah banyak. Dan dikatakan, ini perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau saudara terpisah ranting dari pokok anggur, artinya terputus hubungan, berarti terlepas, maka saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat beberapa ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa hanya Tuhanlah yang memberkati saudara dan saya. Menjadikan saudara kaya, menjadikan saudara mampu, menjadikan saudara mendapatkan segala sesuatu untuk beraktivitas. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber berkat bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa usaha manusia apapun yang dikerjakan sekalipun hebat, akhirnya sia-sia. Mungkin banyak orang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, nah itu saya tidak percaya kepada Tuhan kok saya bisa berhasil. Oh, saya tidak percaya kepada Yesus kok saya bisa berhasil. Saudara-saudara, yang dikatakan berkat tidak hanya berkat secara khusus, tapi berkat secara umum. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis berkat. Kalau saudara simpulkan bahwa Tuhan sebagai sumber berkat, Tuhan memberi berkat kepada setiap manusia. Tapi berkat yang pertama adalah berkat yang bersifat umum. Yaitu berkat yang bisa diperoleh oleh siapapun kita sebagai manusia. Saudara-saudara, berkat ini adalah berkat yang bersifat alami. Siapapun kita entah mengenal Tuhan, entah tidak, itu pasti akan mendapatkannya. Kalau memang dia dapat mendapatkannya dengan apa yang Tuhan berikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan sementara saudara dari apa yang kita bacakan saat ini, dari ayat-ayat tersebut adalah Tuhan sumber segala berkat. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa hidup. Tanpa Yesus Kristus manusia tidak bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Allah bekerja dari sejak semula. Dari awal peristiwa penciptaan alam semesta ini, Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keadaannya berubah. Sehingga berkat yang sesungguhnya menjadi sejati, menjadi berubah menjadi berkat yang tidak sejati. Itu bukan karena berkatnya, tetapi karena persepsi orang yang berubah karena dosa itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ada dua jenis berkat yang orang Kristen kita semua harus sadari. Yaitu yang pertama adalah berkat umum. Yang kedua adalah berkat khusus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara dua berkat ini, yang pertama adalah berkat umum, adalah berkat itu bersifat sementara. Berkat bersifat sementara. Kenapa berkat itu bersifat sementara? Ya karena manusia jatuh dalam dosa.
Sehingga manusia harus mengarungi kehidupan ini di dalam tubuh yang fana, sehingga berkat-berkatnya juga menjadi fana. Saudara. Ya. Kalau Tuhan merencanakan, saya yakin dari semula Tuhan tidak merencanakan kita akan mati, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa ternyata tidak taat dan mereka adalah nenek moyang manusia. Sehingga kepanaan itu terjadi ketika mereka harus keluar dari Taman Eden. Akibat dari semua yang dia lakukan pada saat sebelum jatuh dalam dosa, dia ada kekekalan dan mungkin saya percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang berkat umum, maka yang pertama adalah sadar atau tidak sadar, orang itu pasti memperoleh berkat umum. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 45, Bapak Ibu Saudara, ya Matius pasal 5 ayat 45 sana dikatakan demikian. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bagi saudara yang percaya sebagai orang Kristen yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang menerbitkan Bapamu yang di surga, saya ulangi, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi berkat di sini adalah bagaimana cahaya sinar matahari diberikan kepada semua orang, terlepas orang itu percaya adanya Allah, percaya menjadi orang beragama, percaya menjadi orang Kristen ataupun tidak sama sekali. Berkat itu tetap mengalir bagi siapapun yang disebut manusia. Jadi kesimpulannya Allah itu adalah sumber segala berkat. Karena Tuhan adalah baik buat ciptaannya, terutama buat saudara dan saya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan itu terlepas dari saudara percaya sama tidak, menolak bahkan mungkin tidak beragama. Berkat itu tetap diberikan. Makanya saya menyesal kalau ada orang-orang yang menolak Tuhan, yang tidak percaya adanya Tuhan, yang menganggap Tuhan itu adalah alam ini. Tuhan itu adalah alam semesta ini. Ya, itu kepercayaan mereka, tetapi bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita punya Alkitab, firman Tuhan yang menyatakan bahwa alam semesta dan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan itu diberikan kepada manusia supaya manusia menguasai alam semesta. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah berkat umum yang saudara dan saya sebagai orang percaya, apalagi saudara mempunyai berkat khusus sebagai orang Kristen. Ya, berkat khusus adalah berkat secara unik dan hanya karena dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan memilih saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperoleh berkat khusus, itu saudara juga harus menyadari bahwa saudara mendapat berkat umum. Karena kalau saudara hanya memperhatikan berkat khusus seolah-olah kita sudah bekerja secara rohani, eksklusif, hidup sebagai orang yang agamis, yang hidup melayani Tuhan seolah-olah dunia ini menjadi asing. Saudara juga keliru, karena berkat umum itu adalah berkat yang saudara juga harus kembangkan. Berkat umum tidak hanya saudara terima secara langsung seperti oksigen, seperti air tanah, di mana-mana orang dapat mendapatkannya dan menggalinya dan memperolehnya, saudara. Tetapi ada berkat yang lain melalui hukum-hukum yang saudara dapat pelajari dan saudara mendapat berkat. Misalnya saudara meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, saudara akan mendapat berkat siapapun kita semua, entah itu percaya atau tidak, kalau sungguh-sungguh saudara akan mendapatkan. Tetapi persoalannya menjadi lain ketika saudara menjadi orang percaya, bahwa saudara, bagaimana sikap saudara di hadapan Tuhan ketika saudara menerima berkat umum, berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan juga orang-orang luar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah berkat khusus, saudara. Kalau kita lihat berkat khusus ini adalah berkat yang bersifat rohani. Berkat yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal yang 15, sebab tanpa aku, maksud saya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya ketika kita tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, kita tidak sampai kepada Bapa. Karena Yesus adalah pokok anggur.
dan Bapa adalah pemilik kebun anggur. Dan jalan satu-satunya kita hidup melalui pokok anggur kepada Bapa yang memberi hidup itu adalah karena kita mempunyai hubungan yang khusus dan intim. Mengapa dikatakan khusus? Karena Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mati dan bangkit, maka saudara dan saya tidak sampai kepada Bapa. Itulah sebabnya bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, saya mengajak kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari berkat umum harus saudara nikmati. Dan saudara harus mengucap syukur atasnya. Saudara, apalagi saat-saat ini saudara dalam masa pandemi, begitu mahalnya berkat umum itu ketika orang yang sedang dirawat butuh oksigen. Saudara, yang puji Tuhan kita semua masih memperoleh keadaan yang baik. Saudara, begitu mahalnya saudara berkat umum, tetapi bagi saudara dan saya ada berkat khusus yang lebih dari sekedar berkat umum, saudara. Berkat umum tidak cukup untuk membawa kita mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan menurut Alkitab. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia adalah satunya pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Karena Yesus menyucikan saudara dan saya. Karena itu saudara, kita harus memahami dan bagaimana sikap kita untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terhadap dua berkat, berkat umum maupun berkat khusus. Mari saya ajak kita semua memperhatikan dengan baik saudara. Berkat umum dan berkat khusus ini. Dan bagaimana sikap saudara dan saya. Supaya saudara boleh menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh, yang sejati dan boleh hidup dalam berkat yang sejati. Saudara, sikap orang percaya. Bagaimana kita bisa menikmati berkat yang sejati. Entah itu berkat umum maupun berkat khusus itu. Saudara-saudara, yang pertama bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Ya, hidup ini hanya pemberian karena kasih karunia Tuhan. Saudara tidak bisa memilih hidup dilahirkan dari siapa. Saudara tidak bisa memilih hidup lahir di mana. Saudara tidak bisa memilih hidup menjadi orang seperti apa. Itu semua Tuhan telah merencanakan dalam hidup saudara. Dan itu bersifat umum. Tetapi ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara dihadapkan dengan masalah, ternyata itu tidak cukup kami kembali kepada Tuhan. Harus ada satu hal yang membawa saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Yaitu berkat khusus yang ternyata saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan. Yaitu karena saudara menjadi percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan saudara. Dan itulah berkat khusus yang saudara harus benar-benar hayati, syukuri dan nikmati. Karena tidak semua akan memperolehnya. Karena itu panggilan. Dan kalau saudara dipanggil, jangan sia-siakan panggilan itu. Karena itu bersyukurlah. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Ini menggambarkan bagaimana orang Kristen yang juga mendapatkan berkat umum itu. Dan saudara harus kembangkan itu seperti juga orang-orang dunia yang rajin. Kita tidak boleh menjadi orang yang malas karena berkat umum memang harus dikembangkan melalui pengembangan diri saudara dan juga menikmati berkatnya akhirnya saudara. Tetapi berkat khusus itu melalui iman dan percaya. Oleh karena itu dalam Efesus pasal 2 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan saudara. Oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah saudara. Jadi keselamatan berkat khusus, orang bisa diampuni karena segala dosa dan dibawa ke surga itu karena berkat khusus. Oleh karena itu dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Ayat yang ke-9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara tidak ada alasan bagi kita. Kalau saudara diberi hidup dengan berkat umum ketika Tuhan mengembuskan napasnya ke dalam lubang hidung Adam dan Hawa dan manusia menjadi makhluk hidup. Saudara juga diberi hidup ketika saudara ada di dalam kandungan ibu saudara. Itu karena Tuhan, itu umum. Tetapi ketika saudara lahir, saudara harus mulai mengenal Allah yang sejati melalui pewahyuan suara kebenaran di dalam Injil ini saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan melalui Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Itu bukan usahamu supaya saudara dan saya tidak memegahkan diri.
Supaya saudara dan saya tidak menyombongkan diri. Karena keselamatan itu adalah pemberian dan anugerah yang mulia, yang agung dan besar, yang saudara tidak bisa beli dengan cara apapun. Karena Kristus yang telah turun, dia adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah yang mati dan bangkit. Karena dia menjadi manusia yang suci dan menggenapi seluruh hukum Allah untuk saudara dan saya. Dan selanjutnya saudara boleh hidup karena dia dan untuk dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama hanya karena anugerah. Yang pertama karena anugerah. Dan di dalam anugerah yang saudara terima, saudara ada kesadaran bahwa saya tidak bisa memegahkan diri. Apapun yang aku bisa lakukan, sehebat apapun, sepopuler apapun, sekuasa apapun selama aku ada di bumi, seterkenal apapun aku hidup di bumi ini, saudara tidak ada alasan untuk bermegah. Karena hidup itu pemberian, apalagi keselamatan adalah anugerah. Karena Kristus yang mati dan bangkit untuk saudara. Itu yang pertama, karena itu jangan sombong, jangan memegahkan diri. Yang kedua, kalau saudara ingin supaya saudara berkenan karena menyikapi hidup yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang sejati. Yang kedua, bersyukurlah senantiasa. Saudara-saudara, dunia sekarang ini sedang goncang karena masalah pandemi dan termasuk bangsa kita juga mengalaminya. Tapi saya mengajak kepada saudara kita sekalian menghimbau supaya saudara tidak takut dan khawatir. Bersyukurlah dalam segala keadaan karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Saya akan bacakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukur, berterima kasih dalam segala hal. Apa yang terima kasih? Karena berkat umum. Ya, karena saudara masih bisa bernapas, karena keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, karena Roh Kudus yang tinggal dalam hati saudara, yang membimbing, menuntun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau saudara tidak dibimbing Roh Kudus, saudara tidak mau mendengarkan firman. Dan ini yang terjadi. Saudara mengucap syukur segala hal, sekalipun keadaan di luar berbeda dan seolah-olah tidak kondusif dan tidak bersahabat. Tetapi saudara dan saya, mari saya mengajak saudara dan saya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup sampai kepada menerima dan bersyukur sehingga kita tidak menjadi sombong atau tidak congkak atau tidak memegahkan diri. Tetapi yang berikutnya adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas pemberian keselamatan itu. Saudara-saudara, ini yang penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis, orang yang berduduk diam diri dan tidak melakukan apa-apa setelah saudara menerimanya. Karena berkat itu adalah hadiah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tetapi di dalam berkat itu mengandung satu hal yang penting. Bahwa saudara harus bertanggung jawab atas hidup saudara. Kenapa Tuhan menitipkan tanggung jawab bagi saudara dan saya? Karena saudara harus menjadi orang yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Pesan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, berkuasalah atas segala sesuatu yang aku berikan. Ciptaan yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan kepada keadaan sebelum Adam diciptakan. Supaya itu menjadi tempat di mana Adam dan Hawa mengembangkan diri untuk berkuasa atas ikan-ikan, atas binatang, atas hewan, atas segala sesuatu. Dan itu Tuhan ingin supaya saudara bertanggung jawab. Kembangkan itu. Saudara jangan malas. Oleh karena itu mari saya mengajak kita semua rajin. Kita sungguh-sungguh kita rajin bekerja untuk Tuhan. Untuk kemuliaannya. Walaupun yang menjadi berkat. Yang diberkati oleh orang lain. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang 10. Karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bagi kita orang percaya bekerja keras itu adalah kasih karunia. Hasilnya pun sekalipun hebat diakui oleh dunia, dikasih oleh banyak orang, itu juga karena kasih karunia. Makanya jangan tepuk dada ya. Tapi biarlah saudara menyadari bahwa itu karena kasih karunia. Allah bekerja melalui kemampuan saudara. Saudara, itu tanggung jawab, itu harus diberikan dan disampaikan kepada Tuhan sebagai persembahan.
yang harum, yang mendapat manfaat orang lain dan tentu diri kita sendiri. Supaya saudara menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita bertanggung jawab, kita harus tetap dalam kasih. Kita harus takut dan gentar memelihara keselamatan ini. Bukan semau-mau kita, karena kita sudah diselamatkan seolah-olah kita bisa berbuat apapun. Karena Tuhan akan menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Dengan kasih yang selalu hidup dalam diri kita. Seperti Kristus yang selalu taat kepada Bapaknya. Sekalipun dia anak, dia taat dalam mengalami penderitaan. Karena dia ingin menyelamatkan banyak orang. Demikian juga saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin ingatkan kepada kita hari ini tentang firman Tuhan yang hari ini saudara renungkan. Yang pertama, bahwa kita telah menerima berkat dua jenis, yaitu berkat umum dan berkat khusus. Dua-duanya adalah berkat bagi orang percaya. Saudara harus nikmati, saudara harus benar-benar syukuri, dan saudara harus benar-benar tanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hanya menerima, tetapi biarlah itu menjadi bagian hidup saudara untuk saudara kembangkan. Yaitu sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh saudara bekerja bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 12, yang demikian dengan ayat yang ke-13 saya akan bacakan sekaligus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itulah tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ini tanggung jawab orang Kristen. Saudara, ketika saudara diberi keselamatan, saudara harus tetap giat bekerja untuk Tuhan. Ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Orang kadang-kadang bekerja dengan hasil yang spektakuler, suka menjadi sombong, suka menjadi memegahkan diri. Tetapi bagi Tuhan dikatakan ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Hei kamu, jangan merasa bahwa ketika saudara berhasil, karena saudara hebat lebih daripada yang lain. Tapi sadarilah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya mindset kita dirubah karena kita sudah mengalami Kristus dan hidup kita menjadi hidup yang baru, dan hidup kita diliputi oleh hidup yang penuh dengan kasih, iman yang bekerja oleh kasih yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini, yang sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan memberkati saudara. Kita percaya saudara diberkati dengan berkat yang sejati, yaitu berkat umum dan juga berkat khusus. Karena saudara dipanggil untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dan Bapa di surga yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, saya mengajak kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita angkat pujian. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan siapkan roti dan anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebentar akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Pada hari ini kami boleh menikmati bagaimana Engkau telah memberkati sejak kami belum diciptakan, karena Engkau telah mengenal aku, mengenal kami semua, dan berkat itu telah kami nikmati sampai hari ini. Tidak hanya berkat umum yang dunia ini Kau berikan semua buat mereka tanpa menyadari bahwa mereka menerima atau tidak, karena mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi bagi kami bersyukur bahwa berkat itu telah mengalir dalam kehidupan kami. Entah itu berkat umum, apalagi berkat khusus, di mana Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu Tuhan buat kami sekalian, supaya kami boleh hidup karena berkat-Mu yang luar biasa, baik berkat umum maupun berkat khusus. Dan kami akan bertanggung jawabkan dalam hidup kami untuk memuliakan Kau, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, bahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, kuat kuasa Tuhan menyertai mereka, firman-Nya tetap tinggal dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh hidup, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kanan, dan sebelum kita makan dan minum roti ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hayati perintah Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tentang perjamuan asa yang kudus, roti dan air anggur, sebagai gambaran bahwa itu adalah tubuh dan darah-Nya yang telah terpecah bagi saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur secara khusus kami boleh menikmati pengampunan dosa karena darah-Mu, karena tubuh-Mu, karena kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami telah menyatu dengan Engkau. Demikian juga Engkau telah menyatu dengan diri kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi melampaui dari kepala kita. Sebelum kita minum anggur ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah Yesus maksud kami, anak-Mu yang tunggal, yang telah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu karena dosa kesalahan kami. Dengan demikian kami telah dibersatukan dengan tubuhnya, dengan darahnya, dan dengan hidupnya. Dan kami menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami ucap syukur. Biar setiap kali kami boleh makan dan minum ini memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan kepada dunia bahwa ada pengampunan melalui darah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita sudah ibadah, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Multimedia GPI Sigma. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sudah ibadah kita dan saya jemput kita kembali, kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita sekalian dan siapkan hati kita, terimalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati seperti firman-Nya hari ini, berkat yang sejati dari Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia yang melimpah dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang hari ini telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, bahkan menerima berkat perjamuan kudus, firman-Nya yang hidup yang telah ditaburkan buat kita sekalian. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.